Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa kita akan membahas dulu. Ya, kali ini berbeda ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas kembali ISG. Biasanya kan saya ngupdate macroeconomy update dan juga ISG itu kan satu kali seminggu. Mungkin ISG per 3 atau 4 hari sekali gitu kan dalam satu minggu. Ya, maksudnya dalam satu minggu tuh ada 1 atau 2 kali gitu. Cuman kali ini kemarin kan kita udah bahas ISG. Ya, saya harus ngupdate lagi ISG di hari ini, di hari Selasa untuk besok nih, persiapan prepare besok. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah aware. Nah, dan terbukti kan saya bilang kalau hati-hati lah untuk dalam minggu ini. Sehingga walaupun market US tuh naik, lihat nih ISG terkoreksi 0,18%. Ini sempat dalam kali nih jatuhnya tadi nih 0,40% juga ada. Kita lihat dari jam-jam awal ini dalam banget nih. Nah, 0,30 sampai ini di peaknya tadi saya lihat 0,60-an lah ya. Nah, di tadi sini di 60 nih di jam 15.39 atau jam setengah 4 sore penutupan. Ini beneran kayak wah, kacau nih, kacau-kacau nih kan. Makanya kayak alhamdulillah lah kalau memang ini IHSG kita itu ya bukan ISG, maksudnya saham kita ya, saham yang udah saya rekomendasi kemarin di saham PGO ya, PGO. Nah itu mengalami as always kenaikannya gitu setelah mengalami taking profit yang kedua. Ini kita TP kedua ya. TP kedua even ya ISG itu ditutup sangat melemah. 0,60% loh low-nya itu. Nah, di mana tadi ya kita TP 2, taking profit yang kedua. Nah, ya udah TP 2 ya. Nih, ya kita profit 7,17%. Semoga ini bisa lanjut ke TP yang ketiga untuk di hari Rabu dan Kamis maupun Jumat nanti ya. Kalau ini udah TP 3 ya, ini ada teman-teman nih request tadi nih di grup Trade with Iqbal, kapan nih Pak kita cocok lagi buat masuk gitu kan. Ya saya bilang lah, ini kita baginya itu kalau ini udah TP3 lah. Mana nih ada yang request tadi Bang Rizak. Nah, Bang Biarjak gitu. Selamat pagi Bang. Ya ISG koreksi tidak apa, asalkan bisa kasih cuan. Hahaha. Jadi saham apa yang menarik hari ini Bang? Nah, saya bilang kalau udah nanti TP2 dan 3 PGO baru kita lanjut ke saham yang lain Abangku. Ya, karena ini saya bilang udah TP2 ya. Ya udah. Kalau ada opportunity untuk di hari Rabu ini oke. Ataupun Kamis saya bakal lempar lagi ke grup Trade with Iqbal. Ingat, di sini saya membagikannya secara gratis dan ini kan rame nih 422 orang. Ya saya orangnya tuh lebih safe lah. Saya pengen saham tuh kalian tuh nggak kehilangan uang dulu, bukan masalah cuan atau profit. Biarlah hari ini kita TP2 misalkan dengan kondisi ISG yang lagi amburadul crash kayak gini, itu udah syukur kita bisa TP2 gitu. Nah itu yang saya mau untuk kedepannya. Jadi nggak semua momen tuh harus didapatin. Apalagi ini rame loh. Apalagi besok udah ribuan kan. Doain seperti itu. Oke. Moga insya Allah nanti di hari Rabu maupun Kamis saya bakalan upload lagi. Nah Bang Berja nih. Bentar nih. Ya. Oke nanti di video kedua ini ada nih. So. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Siapa lah nih? Ada aja scam nih. Kik. Sampah emang. SIA. Bentar. Abangku. Apa ini saya ketik nih? Oke ya. Jadi gini teman-teman. Kita akan membahas pergerakan ISG-nya dulu lah ya kan. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapetin update berita 24 jam, diskusi dengan teman kita yang rame ini ya, yang betul pure aktif
Seperti ada Pak Juandi, ada Ko Kelvin, Bang Sirius, ya Bang Berja, ada Cevalen. Pokoknya banyak banget lah di sini, Bang Ismail, ya, yang tidak sempat saya sebutin satu-satu. Nah, oke. Jadi bisa langsung join dengan cara klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini ya, teman-teman semuanya. Dik, as always, apapun nanti pertanyaan teman-teman nanti bisa kita bahas bareng-bareng di sini gitu. Dan juga nanti kita kita juga bisa dapat lah profit gitu kan. Soalnya saya kayak pengen ngerubah ekosistem yang ada di Indonesia ini lah. Soalnya saham-saham di Indonesia ini kayak banyak dipom-pom. Kalian membernya ribuan sampai puluhan ribu, kalian masuk ke rekomendasi dia, yang punya channelnya malah keluar gitu. Akhirnya kalian rungkat kan, mau protes, grupnya di close lah, nggak bisa ngechat kayak gini, nggak bisa. Nah, ya kan? Makanya saya pengen ngerubah ekosistem itu. Dan as always, tolong dukung saya dengan cara setidaknya subscribe dan like video saya ini. Oke, kita langsung membahas pergerakan IHSG ya. Nah, sebelum itu ya, bagi yang kemarin nonton makro update saya yang ini, saya kan udah bilang itu lagi naik posisinya. Yield-nya itu kan unit stage-nya ya, dari Amerikanya itu sebesar 0,02% kemarin. Tadi saya lihat nih waktu awal record 6 menit yang lalu, alhamdulillah, ini 0,04%. Sekarang 0,03%, artinya ini investor udah mulai larinya ke bond. Udah mulai nambah nih porsinya mereka ke bond, lari dulu ke tempat yang aman. Terus kalau kita lihat di sini ya, untuk market Amerika ini udah mulai kembali terkoreksi. Nasdaq 1,15%, seperti yang udah saya jelaskan kemarin. Teman-teman bisa nonton deh di sini ya. 47 menit ini daging parah. Tontonlah pokoknya. Setidaknya makroekonominya aja lah. Jangan sampai KSG itu udah cukup lah, sekitar 17 menitan gitu. And then teman-teman itu bisa nih, Dow Jones naik kan 0,72%. Kok bisa Bang Dow Jones ini naik? Nasdaq sama S&P turun. Karakter S&P-nya itu apa? Karakter Nasdaq itu seperti apa? Terus Dow Jones kok bisa naik, Bang? Itu teman-teman sudah saya jelasin di sini. 17 menit ini daging banget, kasih like-nya. Saya rasa ini tempat lain bakal kalian jumpa lah. Soalnya saya sering nonton punya orang kayak, apa sih ini orang ini cuman bahas grafik-grafik doang, sama aja enggak kan? Nah, oke. Ini tonton nih pokoknya di sini ya. Nah, pokoknya hati-hatilah. Kalau untuk IHSG sendiri ya, kita lihat nih hari ini kan terkoreksi sebesar 0,18%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya kan terkoreksi 0,27%. Artinya ini merupakan sebuah validitas untuk IHSG terkoreksi. Kemarin kan ini dibuang nih barangnya 500M. Sekarang lihat lagi 695 miliar rupiah asing cabut dari IHSG per hari ini. Artinya potensial untuk di hari besok Rabu itu bakalan koreksi lagi. Hari Kamis begitu juga. Jadi ya kita mau nggak mau harus nunggu lagi dong data dari ini. Yang udah saya bilang untuk this week di hari Kamis nanti lah untuk NFP. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru join di grup saya, maksudnya apa Bang NFP bla bla segala macam, tonton lagi yang ini 17 menit saya udah jelasin semuanya, ini beneran daging gitu. Oke. Nah, berarti untuk IHSG potensialnya masih terkoreksi lah ya. Ini S&P 500 terkoreksi, Nasdaq terkoreksi, Hana Dow Jones naik. Pasti saya rasa teman-teman ini penasaran, tonton aja lah video saya yang udah saya rekom tuh. Ini kita lihat nih dari saham teknologi, financial ya, komunikasi service ya, ini lagi koreksi. Ini healthcare, ini kan termasuk dalam sektor Dow Jones, indeks Dow Jones ya kan, makanya dia hijau. Nah, oke, utilitas juga nih termasuk Dow Jones nih, dari indeks Dow Jones. Industri juga. Oke, dan kalau kita lihat nih kembali ya, tentunya mau nggak mau kita harus bahas ini dong, indeks yang lain. Nah, untuk Nikkei Jepang terkoreksi hanya Shanghai yang ini hijau, Jerman sama Inggris, Jerman, Prancis ini terkoreksi, Inggris sedikit ada rebound. Dan kalau kita lihat nih data saya sendiri ya, nih untuk
market nih ya, Euro Stoxx 5 Index ini apa bang? Teman-teman tonton aja di sini lagi. Ini juga, ini apa bang? Tonton aja nih video saya yang ini. Saya udah jelasin semua kok di situ. Nah kalau kita lihat dari Euro Stoxx ya, uh, ini terkoreksi hari ini sebesar 0,45%. Terus dari ini juga nih DAX Jerman 40 Index ini juga terkoreksi. Nikkei Jepang juga terkoreksi, artinya fix ini menunggu ya data NFP tadi, makroekonomi tadi gitu. Jadi untuk IHSG proyeksi saya pasti lanjut nih melakukan penurunannya kembali. Kan udah saya bilang, ini dalam time frame 4, ini ada gap loh yang belum ketutup. Ini yang kita takutin. Nah, ini saya bilang kemarin jatuh kan, akhirnya beneran jatuh kan, di sini pas. Nah, ini yang saya takutin teman-teman. Nanti ketakutnya polanya kayak gini, tiba-tiba crashnya tuh lebih lanjut kan. Ini turun dan ngebentuk gap ya kan, gapnya tuh ketutup nih dalam 2 hari aja gitu. Nah ini, nah takutnya nanti ini proyeksinya itu malah kayak gini. Saya seremnya kayak gini ya, takutnya dalam banget lah dalam 2 hari ini gitu. Berarti kalau dalam 2 hari ini anggap aja kita shorting ya teman-teman ya. Nih kita shorting gitu. Nah, salah pula nih saya ngambil nih. Nih. Anggap nih kita ini di harga sekarang close 4H kan. Oke lah di sini gitu. Nah, 1,4%. Anggap aja kita shorting IHSG ini indeks. Takutnya ini turun 2,91%, artinya ada sekitar 1,3% per kali 2 hari ini. Itu yang saya takutin. Atau setidaknya nutupin gap ini lah di sini gitu kan. 1,81% atau kita bulatin 2% deh gini kan. Artinya itu ada sekitar hampir 1%, 0,8% per 2 hari untuk di hari Kamis maupun Jumat ini untuk IHSG terkoreksi. Hati-hatilah, takut-takut ini polanya nih ngeri saya nih ya, ngebentuk double top kayak gini kan, sub gini kan. Ini satu. Nah, ini saya push dulu lah biar jelas. Nih. Di sini ada rejection ya, teman-teman. Di sini juga ada rejection. Ini artinya udah ada 2 kali penolakan pola double topnya gitu kan. Ini ngebentuk high, ini low. Artinya ketika ini ngebentuk higher apanya ya, ini ngebentuk lower high, ini lower low, and then ya ini kan udah ngebentuk lower high-nya juga nih ya. Tanya, ini udah bentuk lower high, akhirnya besok mau nggak mau ya lower low-nya lagi lah kebentuknya di sini. Ya, untuk IHSG masih berpotensi untuk melakukan penurunan kembali setidaknya ke sini. Oke, ini sama polanya kayak di Bitcoin yang udah saya bilang dari turun kan Bitcoinnya. Oke teman-teman, pegang perkataan saya. Mulai Desember ataupun awal tahun Januari 2025 saya akan ngebahas juga, alhamdulillah, ini cryptocurrency lah. Saya bakalan cryptocurrency dari basic, dari dasar, tutorialnya seperti apa, dan juga nanti video-videonya juga gitu. Jadi saya paling nanti saya bikin nih US Stock Investor and Trader. Nanti saya bikin lagi tambahan itu cryptocurrency investor and trader. Oke, doain ya. Kita fokus di saham dulu deh gitu. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Nanti itu IHSG masih seperti itu ya, hati-hati dulu gitu. Ini masih koreksi. Ya setidaknya proyeksi yang udah di request oleh teman-teman di sini kita shorting dulu lah supaya ke bawah gitu. Oke, kita lanjut bahas ke saham yang pertama. Yang mana di sini saham PGO ya, yang kita udah TP2 itu terkoreksi sebesar 2,12%. Oke. Teman-teman yang udah di grup Trade with Iqbal itu udah masang banyak itu di 1355 ya. Artinya ini masih ada 30 poin lah, masih untung lah kita. Sekarang 2% nih saya lihat tadi. Kalau masih hold ya. Nah ini asing udah mulai distribusi ya. Kampret 2 hari ini ngalah distribusi ya. Tapi ini kayaknya yang angkat domestik lah ya. Oke, untuk saham PGO. Tadi udah kita buka ya. Nah untuk saham PGO ya, ini kemarin di mana ya saya pasang posisinya kemarin? Biar lebih jelas lah ya. Kita pasang posisi buy kemarin kan. Kita TP3 kemarin. Mana nih teman-teman? Tar, PGO.
Oke. Nah, kita buy di 1355, TP3 di 1470 ya, 1355 1355, terus kita ambil profit level 1470. Untuk SL-nya itu di 1260 ya. 1260. Oke, don kayak gini lah ya. Nah, kita profit 8%. Oi. Ini 1260 bukan nih, salah nih kayaknya nih. Ini bukan 1260, ini satu berapa? 1260, 13. Oh iya, jadinya kan 7% nih teman-teman. Ya. Ini rasionya gede. Kan awalnya kan kita 1/1325 nih. All openingnya. Nah, kisaran di sini ada 1325, pokoknya 1325 deh pokoknya ya. 1325 di sini. 1325. Nah, di sini nih. Cuman saya bilang ini bakalan gap up, saya bilang kan. Ya udah kita rubah ke 1355 ke sini. Nah, biar kejemput. Akhirnya ya beneran kejemput walaupun dia lompat ke sini ke sekitar 1385. Akhirnya ada wick dulu, turun dulu. Nah, ini udah kejemput TP-nya kita. Nah, jadi kayak gini lah proyeksi untuk saham PGO-nya kita. Nah, tadi di 1420 ini TP2 kita, terus di sini TP3. Ya udah, ini tunggu aja TP3 ya teman-teman untuk di saham PGO ya. Nah, untuk di TP1-nya kemarin itu di 1380 gitu. Nah, 1380. Oke. Nah, jadi untuk saham PGO sebenarnya ya teman-teman ya, santai aja. Ini kan lagi proyeksinya bagus walaupun asing keluar, wajar. Ini kan ya ISG kita keluar ya, mau nggak mau semua saham pasti mereka pada keluar kan. Ini kan udah termasuk saham blue chip nih. Dia nih saham PGO ini dia punya market cap gede loh teman-teman. Nih saya bikin ya, nih PGO misalnya, PGO Pertamina Geomedical Energy comparison date, like kita see. Ini dia punya 57 triliun loh market capnya. Jadi kan termasuk blue chip lah. Makanya di sini kita lihat kan blue chipnya nih valid nih pada keluar gitu. Sampai nanti di hari Jumat lah baru jelas nih kemana arahnya ya. Jadi semoga palingan Jumat TP3 ini bisa nih. Jadi PGO palingan dikocok dulu lah dalam waktu dekat ini ya teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk PGO setidaknya ini dia punya support strength ya, strength supportnya tuh di sini. Jangan sampai dia turun di bawah inilah batasnya nih. Ini udah benar kuat lah. Karena kalau misalnya ditembus nih jatuh nih ya. Ya ini bisa ada gap di bawah ini yang beneran bikin saya seram juga lah. Makanya saya bikin SL ya udahlah kecil-kecil doang gitu, nggak usah sampai kegedean. Nah, di sini juga sebagai area demand terbaru bagi PGO nih. Nah, inilah saya lihat ya, ini untuk merupakan posisi-posisi support dari PGO sendiri. Nah ya, kalau untuk neo all time high-nya kan masih ada nih, masih tinggi nih di atas ya. Untuk area dia punya supply. Ya nanti kalau memang oke, cocok ya teman-teman, saya bakalan masuk lagi nih, re-entry lagi. Ya. Nanti saya infoin lagi lah untuk di grup kalau memang ini oke nih, cocok lah kita bisa entry lagi gitu kan. Ya karena sebenarnya ISG ini saya udah tahu ini bakalan turun ya dengan data makroekonomi yang bad lah untuk minggu ini, makanya saya ambil TP3 aja. Ya kalau saya bilang ini ISG bakalan naik terus, saya bilang kan bagus semua bla bla segala macam. Ngapain sih TP3 langsung saya masang di sini lah guys. 19%, 20% gitu. Ya, paham lah ya teman-teman ya. Jadi untuk ini PGO sebenarnya ya ini dibawa kocok dulu lah. Nih 1 2 nih ya, di rejection ya, ini dibawa dulu sini, main-main dulu ya. Entah TP3 dan kapan bisa pullback gini. Nah, kita nggak tahu nih kedepannya polanya seperti apa gitu. Nah, itu untuk saham PGO. Ini udah ada rejection juga. Di sini ada rejection. Ya mau nggak mau nanti ini ada rejection yang ketiga, yaitu semoga saja itu di TP3 nya kita nanti ya. Nah itu untuk supportnya ini bakalan ada ngebantu terus kok nih. Nih ini ada
Nanti di sini juga ada nih. Pokoknya di bagian sini lah. Nah, dia bakalan set base dulu lah kayak ASI ini. Sebelum nanti dia ketahuan nih ini mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Itu untuk PGO ya, santai aja. Ya kalau mau TP sekarang telat ya nggak apa-apa, itu kan punya uang kamu gitu. Kalau saya masih hold sih. TP2 udah saya TP2 udah saya jual 60%, 40% saya tunggu di TP3. Oke, kita lanjut ke saham yang selanjutnya, itu ada ADMR yang hari ini terkoreksi sebesar 1,50%. Kalau kita lihat dari asing di sini ya keluar lagi ya wajar lah. Sudah percaya sudah bilang nih. Ini kan saham blue chip juga nih ADMR nih. Makanya dia keluar nih ADMR. Dia punya market cap-nya itu juga gede nih di atas 5. Nah, 40T walaupun tidak masuk blue chip tapi ini udah gede nih, ada cycle liner nih. Ya, ADMR. Bentar mana-mana ini ada crop action gak sih? Ini all divided 20 Juni udah habis, sekarang udah masuk bulan Juli. Terus untuk PGO tadi kayaknya udah lama bagi lah ya. Nah 4 Juli nih, 4 Juli ternyata ada payment date 4 Juli. So kalau kayak gini teman-teman, 4 Juli. Nah nih, semoga nanti di tanggal 4 Juli ini kita bisa TP. Berarti 4 Juli. Nah pas banget hari Jumat. Data NFP-nya good untuk pasar modal, untuk saham ya udah. Ya, TP3 4 Juli. Ini pas hari Jumat ya. Oke, di hari Jumat teman-teman udah bisa masang TP3. Di hari Jumat teman-teman udah bisa masang TP3 di saham PGO, kita profit sebesar 8,49%. Oke. Lanjut. Kita ke saham yang kedua ini tadi ya, ADMR. Kita lihat secara teknikal ya, itu seperti apa. ADMR. Yay. Ini kan pernah saya rekom ya? Enggak. Ini di private saya nih. Waktu itu pernah rekom nih di grup saya ya. Saya ngebliknya di sini. Waktu itu kayak flow-nya bagus, bla bla segala macam. Ternyata ini dibawa turun dulu lah. Nah, ADMR teman-teman udah bisa ngikutin inilah punyanya saya inilah. Jadi ADMR dengan kondisi yang udah dibuang asing ini ya. Walaupun di sini udah ngebentuk dia punya pola fake out ya. Ya ini fake out ya. Nah, gagal, disangka ini naik ya kan, tep gitu kan. Proyeksinya kan gini guys. Tep ya kan. Tep. Ternyata tidak sesuai realita. Nah, kirain seperti ini gitu kan. Yang mana kita lihat ini mandangnya itu ini sebagai pola konfirmasi gitu. Nah, di sini konfirmasinya close-nya di sini. Ternyata besoknya ngebikin engulfing gede aduh gitu. Wah, itu udah di luar kuasa saya tuh. Ada kalau gini teman-teman ya. Ini bisa lah kalau mau pengen masuk aja di harga sekarang ini di sekitaran sinilah. Ya. Ntar. Ini saya hapus dulu lah. Oke, ini saya rapikan dulu. Kalau pengen teman-teman masuk ya di sini, ya bisa lah di sini teman-teman. Nah, di harga yang sekarang ini oke, ini merupakan strong supportnya. Nanti ini 7% misalnya kan, 7% kita pakai ini 1/3 oke, atau 1/2 kayak gini oke juga nih di kita pasang SL di 3,55%, profit 7,2%. Nih, udah bisa nih untuk di ADMR. Oke. Ini untuk ADMR ya. Pasang SL-nya sesuaikan plan yang udah saya bikin. Kalau SL ya udah ya wes. Kalau profit alhamdulillah gitu. Tapi di potensialnya ke TP3 ke 100.120 ini masih bisa nih teman-teman nih. Kita 13,71%. Oke, kita turunin lah dikit nih biar realistis. Nih 13,20% di 1.115. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham keras. Hari ini ngapa nih? Kok kosong nih? Suspend kah manis? 0% ya. Asing pun gak ada transaksi hari ini. Kenapa nih keras nih? Apakah ada notasi? Ada notasi?
Sampai ini di request, di suspend. Apa dicerita di suspend nih, oi? Kenapa nih di suspend? Alah ajaib, Stockbit pun gak ada ngasih tahu nih kenapa di suspend. Apa nih masalahnya di suspend nih? Crash. Saya tembus pasar Krakatau. Saya rasa nih kayaknya ARA ya, makanya kena suspend. Mari kita lihat chartnya nih. Crash. Oh, pergerakan tidak. Ini crash tuh mas. Saya penasaran nih suspend ini kenapa sih? Ini ajaib juga. Apa Stockbit apa nih ngasih ininya. Info jelek kali ya. Ada foreign juga kosong nih hari ini, transaksi memang nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari kemarin kan nih ada akumulasi ini 2 hari 12 juta nih. Oke juga nih untuk crash ya. Nah untuk crash kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman ya. Kalau dia ngelanjutin kenaikannya masih bisa naik nih. Ya. Nah ini merupakan, kita carilah ini sebagai titik new supportnya terkuat. Tapi kalau coba saya cari garis bawahnya dulu. Menarik ya teman-teman. Cuman ya kita saham-saham kayak gini lebih high risk lah. Bagi saya benar-benar riskan banget gitu. Nah, kalau pengen lanjutin lagi, ini masih bisa untuk mencari posisi TP-nya itu di sini sekitar di 292. Terus kalau mau masang SL-nya ini masih bisa di sinilah. Artinya ini 50-50, jangan all in lah ya, jangan terlalu ngikutin perkataan saya nih. Soalnya ngeri-ngeri juga kayak gini nih. Ngeri sedap. Nih, oke. Kita hapus dulu. Di positioningnya kalau misalnya open market besok, kalau diapresiasi ya pasang aja kayak gini 1:1. Profit 17,84%. Kita SL sekitar sini bisa nih 1:2. Semoga saja seperti itu ya. Kalau kita time frame 4, ini kayaknya udah konfirmasi. Terus menarik nih tetap. Ada rejectionnya. Semoga saja ini bisa ya. Duh. Kesini oke nih teman-teman. Sini ya. Atau mau ngambil di sini oke juga nih. Tapi saya lihat dulu lah. Nah kan di sini. Diambil aja di sini dikit. Oke. Berarti teman-teman ini masih bisa. Ini SL-nya 10% ya, 2:0,25, ini profit 22%. Oke. Semoga nggak SL ya teman-teman ya. Bismillah gitu. Tapi jangan all in. Ini risikonya gede loh. Ini sekalinya jatuh kalau nggak pakai SL mampus nanti teman-teman. Ini bisa ke sini loh 36%. Pakai SL-nya ya. Jangan all in, lebih baik cicil saham-saham big bank lah gitu. Kayak di Breeze oke tuh. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu saham TPIA yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,26%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi 3 hari. Wow. Mantap nih TPIA ya. Efek CDA Kamanis. TPIA ini nggak ada event sebenarnya nih. Pure karena diakum sama asing aja. Kita lihat curve action juga ini 11 Juli payment date ya. 11 Juli. Berarti masih lama nih, minggu depan nih. TPIA, mari kita lihat untuk kondisi analisa teknikal seperti apa. Chartingnya itu good, not. Nah, Syah. Ini kapan saya bikin videonya ya? TPIA nih.
Pas pula ya. Saya penasaran nih teman-teman. Saya harus nengok nih TPA nih. 3 hari yang lalu ya. Kayak mana saya bikin charting kemarin? Kayaknya turun lah. Bentar ya teman-teman ya. Satu bumi PTPA. Ini untuk bumi PTBA, ini TPIA. Bisa jadi seperti itu. Seharusnya. Cuman kalau saya ngelihat di akumulasinya ini mulai gede teman-teman ya. Ini masih ada lah harapan, secerca harapan dia tuh untuk naik ke sini dulu lah, nggak jauh-jauh kali lah. Berarti harganya tuh di 9.675. Saya targetingnya tuh dia ada sekitar harga 10 ribuan 3 hari yang lalu. Sekarang sini ya kemarin 1000 berapa nih? 9.675 9.760. Nah, ini. Oke. Ini candle daily, oh ya ini 4H ya. Nah, langsung lompat guys. Dan ya, ini ya, kan udah nyentuh nih. Udah naik nih loh teman-teman. Dah, ini udah naik nih, fix nih. Saya rubah dulu warna merahnya. Oke, ini udah ada mulai kenaikan sekitar, kalau ngikutin video saya 3 hari yang lalu itu dapatnya 3%. Nah, proyeksi saya masih sama lah. Ini bakalan ada kembali lagi. Ini ada rejection. Tik di sini juga ada dorongan dia untuk kembali naik. Ya, untuk TPA masih sinilah pola saya itu. So, walaupun ini udah akumulasi asing, mungkin saya lebih suka kalau nggak sampai di sini teman-teman. Saya lebih suka saya nunggunya tuh di sini di garis 9.800-an inilah. Gitu. Takutnya nanti IHSG udah mulai normal, asing tuh udah nggak di sini lagi, playnya tuh udah mulai cabut. Misal kan kayak di hari Jumat, oh IHSG rebound gitu kan sampai 1,8% sampai 2,1% gitu kan, karena data NFP itu udah mulai good untuk pasar, bad untuk dolar gitu. Nah, terus juga teman-teman, ya udah, investor tuh bakal lari ke saham-saham blue chip lagi gitu. Ini TPIA sebagai peralihan ini cabut. So, kalau udah kayak gitu gimana Bang Ibal? Ya saya lebih suka kembali lagi. Pribadi saya lebih nunggu lagi lah di bawah sini ya. Tiba-tiba cabut mereka nih. Misalnya mereka akumulasi nih. Ya, nih 30 dan 60 tambah 20 nih 80 nih. Berarti anggap aja 90 juta lembar gitu kan. Tiba-tiba sekali buang 100 juta. Diar gitu. Panjang candlenya kayak gini nah. Candle kayak gini dalamnya 8%. Kalau dihitung dari sini 8%. Halo. Pas kan 8%. Nanti naik nih dikit. Lanjut lagi nih sampai sini nih. Tambah lagi 7%. 8%, 7%. Bisa jadi ke kotak dikembalikan. I don't know gitu. Makanya saya lebih nunggu lagi lah di bawah gitu. Ini sebagai playnya asing dulu lah dalam waktu dekat ini sampai di hari Kamis. Oke. Jangan masuk dulu lah. Kalau profit ya bodo amat gitu kan. Saya ada PGO kok sama teman-teman yang ada di Telegram ini. Oke. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu ini saham yang kelima ya. Ada saham cuan yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,58%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi sebesar 21 juta lembar. Oh ya, ini 11 Juli ya. Antik 11 Juli. Ini pas banget nih. Ternyata pas ya 11 Juli nanti nih lah, nanti ada akumulasi top gitu kan, udah dapat payment, tas kembali naik lah. Semoga seperti itu ya. Kita lanjut ke saham apa tadi nih? Oh ya, cuan. Apakah cuan ini udah bagi dividen kah? Cuan. Kita lihat
di sini stock split ya. 1/10 yang udah ditanya sama teman-teman grup di sini ya. Udah jelas Bang, clear gitu. Ini Bertindo. Nah, ini ada yang nanya kemarin Bang BI gitu. Maaf Bang, awam. Bang retail gak kena 1/10 berarti ya? Ya udah saya bilang. Semuanya kena Bang. Shareholders yang tercatat sebagai DPS atau daftar pemegang saham, emiten cuan semuanya dibagi 10. Bukan berarti nilai valuasinya kita turun. Hanya angka nominal harga yang tertera saja, dan justru ini bikin cuan bisa makin banyak dibeli masyarakat atau free float. Oke, sangat jelas abangku. Makasih banyak Bang, Bang BI. Sama-sama Bang. Nah, ini kan beritanya today nih, hari ini, pagi tadi. Dan dibuktikan dengan asing tiba-tiba akumulasi. Dan hari ini kan naik nih 1,54%. Artinya kita udah mulai. Ya, saya rasa ini menarik lah cuan untuk kita entry nih. Cuan ya, cuan. Jaringan cepatlah. Nah, cuan kemarin kan saya proyeksinya ini masih bisa dibawa turun gitu kan. Cuman ternyata harganya naik. Tapi hati-hati nih, ada little gap yang saya nggak tahu nih kapan tutupnya gitu. Jadi kalau kayak gini gimana sih Bang Ibal gitu. Saya pribadi ya teman-teman ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat di sini ada gap yang sedang diusahain untuk cuan ditutup lah dalam waktu dekat ini. Nih ada gap di sekitar harga 13.800. Nah, sini saya bikin area supply. Supply zone area. Supply area zone area, dan ini ada gap. Syaratnya cuan ini adalah pertama ya. Ini teaser top nih saya bilang kan. Ada penolakan gitu. Syaratnya kalau pengen tetap kita profit di cuan walaupun ada berita yang bagus. Gini teman-teman. Pertama, dia harus bisa ngebreak nih. Setelah nanti ini udah kali 2 rejection kan udah ada. Ini kalau kita lihat dailynya secara kecil ya. Ini kalau ada tanda selling nih, udah ada tanda seller nih. Ku cari close-nya ini benar-benar full body kayak gini ya. Kayak gini lah, full body tanpa wick sama sekali. Nah, itu boleh konfirmasi teman-teman kayak yaudah kita masuk gitu. Pede, jadi lebih pede gue sekarang. Kayak gitu. Ya ini harus usaha dulu lah untuk si cuan ini ngebreak. Ya, ini ngebreak ya setidaknya ke sini, kita nunggu pullback, ya kita bisa entry kembali di atas gitu. Nah, itu konfirmasinya seperti itu nih. Kalau kita ngambil rasionya itu seperti inilah teman-teman. Dia ngebreak kan, kita tunggu pullbacknya kembali di sini. Ya, atau kita naikin lagi lah dikit back ke jemput. Kita bisa profit sekitar 6%, 6,96%, 1/2, ini 3% aja. Nih. Nah, di sini untuk cuan syaratnya dia break dulu, pullback, baru kita entry. Nih di sini. Oke, jangan entry dulu lah sekarang. Baru kita profit sekitar 6 atau 7%, ini udah ganteng kali ini teman-teman. Udah ganteng nih. Ya, 6,96% atau 7%. Oke, itu untuk cuan. Karena kenapa? Takutnya nanti udah sampai ke sini, ya. Dia kan berusaha nolak nih, 1, gagal lagi. Tes lagi yang kedua, gagal. Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga otomatis nanti ini cuan. Nah, dia berusaha nutupin gapnya lagi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bisa jadi 1 atau 2 bulan lah untuk berusaha cuan tuh kembali menutup gapnya. Mengingat untuk cuan kan 11 Juli nih dia punya dividen. Akhirnya ketika mendapatkan dividen udah cukup, dividennya udah ini, ada rejectionnya kuat, asing udah mulai distribusi di sini, ya mau nggak mau ini bakalan jatuh kembali lah cuannya, dar gitu sampai ke bawah ini. Oke, itu untuk cuan pola saya ya seperti itu. Kita lanjut ke segmen terakhir. Ya Allah capek. Pegal nih saya nih. Seharian nih kayak apa namanya? Kebanyakan aktivitas gitu. Untuk TPMA hari ini kita lihat di sini kosong ya. Suspend lagi kah? Enggak, ini lagi close. Kalau lihat dari asing di sini distribusi kecil lah. Kemarin ada akumulasi 1 juta, distribusi asing hari ini hanya 100.000. Oke lah, masih bisa dimaklumi lah ya untuk saham TPMA.
Kalau kita lihat TPMA. TPMA ini 80 chatting start call action 28 Mei udah habis nih ya. TPMA. Oi, lama amat jaringan. Come on jaringan, come on. Hahaha. Kapan saya bikin TPMA nih ya? Jatuh ya? Bentar teman-teman. Ini TPMA nih ada saya bikin kemarin nih. Kapan ya? TPMA, bentar. Saya benar penasaran nih. Kayaknya yang request nih rungkat nih ya. Nggak nonton video saya kah? Ini TPMA. Kapan ya videonya ya? Ral 1 bulan yang lalu guys. 1 bulan yang lalu. Mari kita tonton sama-sama. Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang semuanya teman-teman. Nah ini ya TPMA kita. Ini untuk Ramayana. Ras. Yang penting kalau saya ya, Nah ini TPMA guys. Mari kita lihat dulu. Wah, ini TPMA nih. Ya nanya nih kena banting atau mau pengen masuk nih? Soal 620 ya, di harga 620. Saya waktu itu bikin proyeksinya jatuh ke mana? Ke sini loh, 580. kena gitu. Misal Nih. kemarin kan kalian mau pengen nih SL-nya di sini gitu kan. Oh, saya mau SL tipis lah di bawah ini gitu kan. 5% saja TP-nya di sini. Lah, belum lagi udah nyentuh, senang. Nih Di teman-teman. sini artinya hati-hati. Di harga sekarang itu lagi potensialin sellingnya gede-gede. Jadi ya, teman-teman hati-hati kembali. Ini masih bisa melanjutkan penurunannya. Untuk TPMA bagi saya kurang menarik dulu lah. Bisa nunggu entry di bawah. Oke, udah lah ya, dari harga 620 loh saya bikin proyeksinya nih bakalan sideways, oke, gitu dibanting jatuh bawah. Oke. Di sekarang kayak mana Bang Iqbal gitu. Kan? Beli kan asing kan kemarin tanggal 30. Ya karena saya udah bilang di sini merupakan area support, ya kan, area demand. Nih. Mana nih saya bikin entry-nya kemarin di TPMA nih. Di Persen saja. 545 520 ya kemarin. Ntar 545. Iya kah? TP-nya di sini. Lah, belum lagi udah nyentuh, senang gitu kan. Duar gitu. Langsung kena nih SL ya. Itu merupakan yang namanya stop loss hunter. Itu hati-hati teman-teman kalau Oh ya, saya nggak bikin proyeksi itu tuh harganya. Dah kalau kayak gini gimana sih Bang Iqbal gitu. As always, ya ini masih menjadi merupakan area order block atau yang harus garis dipertahankan kembali oleh TPMA tadi. Ini benar-benar harus dipertahankan. Kalau tidak, ya ini masih bisa melanjutkan penurunannya kembali teman-teman. Hati-hati untuk di TPMA ini. Tapi kan karena ini ada asing akumulasi 1 juta, harapan kita ini bisa melanjutkan kenaikannya dulu lah. Setidaknya dia bisa pullback sedikit lah. Harapannya tuh ke sini lah, nggak usah jauh-jauh lah, ke sini dulu. Ya. Sebelum nanti entah ngelanjutin penurunan, entah dia ngelanjutin rebound kembali, I don't know, gitu kan. Walaupun saya nggak tahu nih apakah gapnya ini wajib ditutup oleh TPMA atau tidak gitu. Nih. Ya. Ya setidaknya kalau misalnya entry di sini, kalau di sini ya lumayan lah 3-4% untuk day trading, oke lah gitu. Untuk TPMA ya, saya masih kurang menarik sih. Masih 40% dari 100 gitu. 40 dari per 100 lah. Oke, berarti udah habis ya, udah 6 ya. Panjang juga nih video. Oke teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini ya teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya ada request apapun itu bisa langsung di kolom komentarnya diisi gitu kan. Dan jangan lupa like, jangan pelit like, share ke teman-teman kamu kalau ini beneran kayak
seandainya teman-teman kamu ada bertanya ini kayak mana gimana, kamu kirim aja link videonya saya gitu, maupun makro update pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang udah di request oleh teman-teman kita yang berada di grup Trade with Iqbal ini gitu. Aktifkan juga notifikasi bel lonceng ya, biar ketika saya ngupload teman-teman itu bisa langsung menontonnya secara langsung. Ya, oke, jadi hati-hati dulu untuk IHSG dalam hari Rabu dan Kamis ini ya. Semoga Jumat itu udah mulai rebound ya. Dan terima kasih telah menonton video saya ini. Bagi kembali ya yang pengen join di grup Trade with Iqbal ini, teman-teman itu bisa langsung join dengan cara klik link di deskripsi video kita ini maupun di link bio YouTube saya ini ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih telah menonton video saya ini. Stay cuan semuanya, stay profit. Even IHSG kita lagi crash, lagi koreksi, semoga profit lah untuk DPG kita, semoga TP3 dalam minggu ini ya. Oke, terima kasih kembali dan salam gacor.